Aja kadang-kadang ada yang mendapat penghasilan dari lotre, dari SDSB itu. Ya, harapannya besar pasang SDSB. Kalau seluruh nomor bisa sama persis yang dibeli dengan harga yang murah, bisa dapat uang jutaan. Ya, luar biasa kan? Itu. Nah, ternyata di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini yang sudah dikenal dengan media elektronik, media sosial, ya, maka judi menjadi semakin semarak lagi. Judi di Indonesia itu memang sudah bertumbuh sejak lama. Sejak zaman lampu listrik belum tersedia di semua perkampungan. Di desa-desa belum tersedia. Masih adanya sentir, lampu tempel itu, lampu petromak. Dan itu sudah ada yang namanya judi di kampung-kampung. Apalagi pada musim atau pada saat ada orang punya hajat. Nah, dengan persoalan yang demikian itu pada zaman Orde Baru, kegiatan judi boleh dikatakan diformalkan, dilegalkan oleh pemerintah yang dikenal dengan SDSB, yaitu singkatan dari sumbangan dana sosial berhadiah. Itu pada zaman siapa? Masih ingatkah di antara netizen yang saat ini mendengar? Kalau bisa jawab, netizen berarti luar biasa. Seusia dengan saya lah paling tidak. Atau adik kelas saya, adik-adik saya. Yaitu pada zaman Orde Baru. Presidennya mesti orang tahu kalau Orde Baru, yaitu Pak Harto. Ya, luar biasa, dilegalkan. Ya, apakah masyarakat jatuh miskin? Ya, secara umum tidak. Ya, tetapi yang suka main aja kadang-kadang ada yang mendapat penghasilan dari lotre, dari SDSB itu. Ya, harapannya besar pasang SDSB. Kalau seluruh nomor bisa sama persis yang dibeli dengan harga yang murah, bisa dapat uang jutaan. Ya, luar biasa kan? Itu. Nah, ternyata di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini yang sudah dikenal dengan media elektronik, media sosial, ya, maka judi menjadi semakin semarak lagi. Ya, bukan hanya rakyat kecil yang ada di kampung-kampung yang sudah mengerti tentang penggunaan HP, tapi juga pada level remaja yang punya HP, level orang yang masuk kategori pegawai, ya, bahkan ada yang disebut-sebut ASN pun ada. Dan berita yang tidak kalah menarik yaitu dari PPATK itu pernah mengumumkan, menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu RI, daerah, ya, yang provinsi dan kota kabupaten itu ada 1.000 pelaku dari DPR RI, DPRD ini. Nah, tentu ini membuat gelisah bagi pemerintah. Tapi mungkin bagi rakyat ini adalah sebuah contoh, ya, yang bisa ditiru. Wong anggota DPR aja juga pada ikut main judi, kenapa aku tidak? Toh biayanya nggak banyak, hanya 20.000, 100.000, 200.000, gitu aja. Tapi mungkin ada juga yang pasangnya sampai
luar biasa besarnya. Nah, dari persoalan judi ini, yang khususnya yang dari DPR ini, luar biasa loh transaksinya satu catur bulan pertama tahun 2024 ini, yaitu mencapai 25 miliar. Ya, luar biasa banget loh. 25 miliar hanya dalam waktu satu catur wulan. Salah, bukan satu catur wulan, ya. Tapi yang satu catur wulan itu justru mencapai 100 triliun nilainya, ya. Luar biasa banget loh ini. 100 triliun pada satu catur wulan, hanya 4 bulan saja, ya, pada tahun 2024 ini, ya, dan melampaui pada tahun 2023 yang hanya mencapai 327 untuk selama 1 tahun. Kalau catur wulan itu kan menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini semua terjadi karena memang tadi sudah saya katakan bahwa apa yang dilakukan melalui judi ini ada sebuah harapan. Harapannya sungguh besar. Kalau sampai menang dalam sekali sekali transaksi, maka akan mendapatkan keuangan yang berlipat-lipat dari jumlah yang dipasangkan, yang dipakai untuk transaksi. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya kalau kita mau balik ke belakang pada tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu ada seorang peneliti antropologi dari Amerika, ya, yang secara khusus mendalami budaya tentang Jawa dan Bali. Dan di situ ditemukan bahwa judi itu sungguh sudah menjadi bagian kehidupan. Tapi kalau saya katakan budaya, ya salah ya. Kalau budaya itu kan berarti meliputi seluruh anggota masyarakat sebagian besar. Tapi ini sudah ada di mana-mana, judi itu. Nah, Clifford Geertz membuat penilaian bahwa judi itu ada banyak faktor penyebabnya judi. Ya. Yang pertama itu faktor ekonomi, ya, keadaan sosial, ya, lalu ya kalau sosialnya rendah biasanya ekonominya juga rendah. Lalu dari situ ada kerinduan untuk mendapatkan keuangan dengan mudah tanpa harus bekerja keras. Nah, dari situlah pengamatan Clifford Geertz tentang judi, ya, di Indonesia secara khusus melalui Jawa itu akan susah diberantas, akan susah dihilangkan, akan susah dihapuskan. Ya. Sekalipun pada masa Orde Baru itu dilegalkan. Dan pada saat ini pun sudah dibentengi, tidak boleh ya berjudi. Tapi mengapa justru judi-judi ini ada pada level atas saat ini? Itu karena ketahuan transaksinya yang transfer lewat bank. Kalau yang masyarakat kan tidak lewat bank, yang kecil-kecil itu. Ya. 500.000, 5.000, 2.000, 10.000 cukup dicatat, gitu saja. Ya. Lalu kapan ada pengumuman nanti pihak agennya atau dealernya yang kecil-kecil itu mendatangi, kamu dapat ini uangnya. Tapi yang besar kan pastilah transfer.
Nah, melalui transfer itu diketahui oleh PPATK. Nah, yang diketahui PPATK yang saat ini kan yang dilaporkan kan baru pihak yang terjaring dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlahnya ada 1.000 itu. Dan pada saat ini Ketua DPR RI Ibu Puan juga inginlah itu ditampilkan siapa saja nama-namanya. Kalau itu ditampilkan kan akan diketahui oleh masyarakat. Lalu pemerintah juga akan tahu apa reaksinya terhadap orang-orang yang sangat berpengaruh. Karena dia adalah wakil rakyat, dia adalah orang-orang yang membuat peraturan, orang-orang yang membuat perundang-undangan, termasuk perundang-undangan yang berhubungan dengan judi ini. Tapi dia justru melanggar. Nah, inilah Indonesia. Apa yang dibuat, itulah yang dilanggar. Banyak fakta yang dilanggar dalam hal hukum. Ya. Kasus pemilu, itu juga ada yang dilanggar. Ya, pemilu presiden dan legislatif ada yang dilanggar juga. Lalu yang untuk pemilu kada juga ada yang dilanggar juga. Jadi begitulah kondisi Indonesia saat ini. Apa yang sudah diatur, apa yang sudah diundangkan, dilanggar sendiri. Ya, kenapa benteng-benteng peraturan itu tidak dilakukan begitu diumumkan? Kan kalau begitu diumumkan langsung dong. Sekarang setelah orangnya begitu banyak yang ikut dalam perjudian, barulah pemerintah galau, pemerintah agak geram terhadap peristiwa-peristiwa itu. Sehingga perlu dipikirkan adanya satgas tentang perjudian ini. Ya, apakah berhasil? Kami nggak tahu. Dan kita lihat saja apakah nanti betul anggota DPR yang jumlahnya 1.000 itu nama-namanya bisa dipublish secara umum, baik itu melalui koran maupun televisi. Kita tunggu saja sampai ketemu pada kesempatan yang berbeda. Bye-bye.